ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, kemudian bermanfaat bagi kita semua. Ya, silakan satu orang dulu minta untuk memimpin doa ke depan. Silakan satu orang. Ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kira-kira ada yang masih ingat nggak terkait dengan pembelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Jana. Ya, berdiri. Tidak apa-apa, berdiri. Pada materi sebelumnya mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari Orde Baru dan Orde Lama, dan reformasi dilihat dari perkembangan yang terjadi dalam penerapan Pancasila tersebut, mulai dari sebagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oh iya, jadi benar sekali. Terima kasih kepada Jana yang telah menyampaikan terkait dengan materi yang telah kita pelajari pada minggu yang telah lewat. Ikuti dan lupakan. Yang hafal bisa lebih nyaring. Nah, selama hidupku biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ayo, mana suaranya yang pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari terkait dengan mata pelajaran PPKN yang nantinya materi yang akan kita bahas itu berkaitan dengan makna bela negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Ada 4 tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai bersama-sama melalui kegiatan mengamati tayangan PowerPoint dan juga video. Kemudian ada tanya jawab dari peserta didik, itu dapat menelaah makna bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cermat dan baik. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, yang apa yang bisa kalian tangkap atau kalian cermati terkait isi dari video tersebut? Ada yang bisa? Silakan angkat tangannya. Ya, Jana. Isu terorisme bertolak agama dan demo yang tak kunjung selesai berujung rusuh atau risu, kemudian rusuh isu separatisme dan isu rasisme. Ya, benar sekali ya. Kita berikan aplaus atau tepuk tangan. Bela negara tak hanya berkewajiban bagi aparat keamanan, tetapi merupakan hak dan kewajiban bagi semua negara Indonesia. Contohnya meningkatkan iman dan ketakwaan, kemudian mematuhi peraturan yang berlaku. Iya. Nah, ini adalah contoh bela negara. Nah, ada 3 gambar yang Bapak tampilkan. Dari gambar pertama, ini gambar tentang apa? Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan terkait dengan isi gambar tersebut? Ya, silahkan Bunda. Keluarga yang rukun dan damai. Keluarga yang rukun dan damai. Yang gambar yang kedua, ada yang bisa menjelaskan? Saya
saya Pak. Ya, silahkan Nina Novitasari. Kegiatan pembelajaran antara guru dan murid. Pembelajaran yang dilakukan Antara guru dan murid. antara guru dan murid. Kita masuk ke diskusi kelompok. Baik, untuk kelompoknya kan sudah dibagikan. Jadi kelompoknya silahkan bentuk kelompoknya, kita berdiskusi terkait dengan permasalahan yang akan kita bicarakan bersama-sama. Di sini Bapak menyediakan isi artikel ini terkait dengan perubahan tantangan bela negara pada era milenial. Kalian jawab pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Gimana? Ada kesulitan? Cukup jelas? Kalau belum jelas bisa dikerjakan oleh 10 menit. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nomor 1. Ya. Apakah benar? Iya, benar. Ini adalah kegiatan apa? Kegiatan Cinta Tanah Air diwujudkan sebagai bentuknya upacara bendera yang mana? Ini masuk ke Kesadaran berbangsa dan bernegara. oh iya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, benar sekali. Ini adalah gambar tentang orang membayar pajak. Jadi membayar pajak ini kaitannya dengan apa? Mematuhi peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang berlaku. Ini bagian dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, silakan duduk, berikan tepuk tangannya. Terserahlah, tidak selalu berurutan ini gambar yang mana. Gambar yang mana? Yang atas ini. Itu gambar tentang TNI yang menolong korban tenggelam. Itu masuk ke dalam mana? Ya, rela berkorban demi bangsa dan negara. Apakah benar? Benar. Ya, ya, berikan tepuk tangan dulu. Jadi ini kaitannya aparat keamanan. Apa yang menjadi permasalahan dalam isi berita tersebut? Berikan alasan serta pendapat kalian. Permasalahan dalam isi berita tersebut adalah mengenal ancaman dan tantangan yang dihadapi terkait dengan munculnya hacker untuk meretas pertahanan dan keamanan dalam suatu negara. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menangkal penyebaran informasi hoax pada saat ini agar tidak menghancurkan ideologi suatu negara? Cara yang dilakukan untuk menangkal informasi hoax di masyarakat agar tidak menghancurkan ideologi negara adalah A. Meningkatkan kesadaran bela negara khususnya pada generasi muda. B. Mencari sumber-sumber informasi tambahan terkait dengan kebenaran informasi yang diperoleh oleh masyarakat. Apa yang dapat kita lakukan untuk bangsa dan negara saat ini? Pengorbanan para pendiri bangsa terdahulu harus kita hargai dengan mengisi kemerdekaan yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mari Sudah. Oh ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan terkait dengan upaya yang dilakukan pada saat ini? Jadi pengorbanan itu bisa dilakukan. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang
bermanfaat kalau kita sebagai pelajar. Upaya bela negara yang kita lakukan saat ini itu adalah belajar dengan rajin dan tekun. Bagaimana keterkaitan tantangan bela negara pada saat ini berkaitan dengan banyaknya penyebaran informasi hoaks di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Pemerintah sudah mengatur dengan peraturan perundang-undang dengan penyebaran informasi hoaks dalam tentangan bela negara saat ini adalah dengan memberikan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam ITE bahwa penyebaran informasi hoaks menyebabkan terjadinya konflik sosial pidananya berupa 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Kewarganegaraan pentingnya menanamkan perasaan nasionalisme dan cinta tanah air bahkan sejak masih berada di bangku sekolah. Evaluasi pengetahuan nantinya kalian menjawab soal di kuisis yang sudah Bapak bagikan linknya di grup kelas ini. Gimana bisa? Ya, terima kasih untuk 3 orang yang sudah mendapatkan nilai tertinggi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak menyimpulkan, adakah yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran kita hari ini? Ada? Kalau ada angkat tangannya. Ya, ada. Silakan, Nina. Ya, silakan Nina untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah konsep dan contoh bela negara bagi generasi muda yang dipraktikkan sesuai dengan tantangan pertahanan negara yang berubah saat ini adalah mempersiapkan generasi muda terkait dengan penguasaan materi tentang Pancasila untuk memperkuat kesadaran bela negara terutama kaum milenial dengan membuat konten-konten yang bermanfaat berkaitan dengan upaya nyata mengenai bela negara. Kegiatan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah pembelajaran kita hari ini bermanfaat? Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Kemudian apakah menyenangkan? Siapa yang bisa menyampaikan terkait dengan manfaat kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan, ya, silakan Jana. Dengan memaknai bela negara, kita menjadi tahu bahwa upaya bela negara bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi tugas seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar sekali. Kita berikan untuk pembelajaran kita selanjutnya, nanti kita akan mempelajari materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini terkait dengan perjuangan fisik dan perjuangan melalui jalur diplomasi. Silakan kalian pelajari materi berikutnya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang ini, kita tutup dengan doa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Yamin. Silakan duduk kembali. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.